karena tidak ada orang tua yang tega ya mau membuat anaknya sendiri sengsara di negeri orang, itu nggak ada. Hai guys, assalamualaikum, kembali lagi bersama saya. Jadi ya guys, hari ini tuh aku mau ngelapin ini karena kan aku minggu kemarin itu ngelap jendela ya guys. Jadi aku minggu ini tuh mau ngelap ini. Sekarang sudah jam 4 nih guys. Aku sebenarnya sih bukan bilang telat ya aku ngelapnya gitu. Guys, aku mau sedikit cerita ya. Aku tak sambil kerja, tak sambil cerita. Aku tadi tuh nggak sengaja ya guys. Nggak sengaja melihat berita di Facebook ada TKW. Aku nggak tahu tepatnya dia di mana. Itu berita kapan ya. Terus intinya aku baru tahu tadi. Sebenarnya sih kalau berita lah itu tuh banyak sebenarnya guys. Sedari dulu tuh memang ada, apalagi kasus TKW. Cuman kan untuk masalahnya sendiri kan kita tidak pernah tahu ya guys. Dia itu sampai naik itu kenapa? Kita kan nggak pernah tahu. Cuman usut punya usut ya guys. Mereka itu kayak yang katanya depresi lah gitu. Depresi katanya sih karena keluarganya yang sering minta kiriman gitu ya guys ya. Tapi ya sekali lagi aku tidak tahu pasti kebenarannya emang seperti itu atau yang menyebarkan berita ini cuma mengada-ngada ya. Tapi ya apapun alasan mereka ya yang penting itu terjadi. Jadi ya guys, di Hong Kong ini tempatnya kayak 1001 masalah ya. Kenapa aku bilang seperti itu? Nggak sedikit orang yang curhat majikannya begini, majikannya nggak baik ya. Nggak sedikit yang curhat eh, keluarganya menuntut. Nggak sedikit yang curhat setelah dia bekerja di Hong Kong, suaminya di Indonesia menikah lagi. Dan nggak sedikit yang curhat uh, mereka itu ditipu dari masalah masalah uh, bank lah, utang nggak bayar lah, gitu ya guys ya. Nah, cuma yang paling berat sampai dia harus kan katanya kasusnya itu tertekan dengan keluarga. Kenapa harus tertekan sekali dengan keadaan di rumah gitu ya? Bukankah orang tua itu tahu, bahkan kalau dia punya suami ya, suami dia kan tahu kita kerja di sini, gajinya seberapa, untuk apa aja, kan tahu. Harusnya kan mereka tidak menuntut atau tidak menekan ya untuk meminta meminta kiriman gitu ya guys ya. Ya nggak sih guys? Atau mungkin memang mbaknya sendiri itu tidak jujur. Memang ada cerita di mana mbaknya ini tidak jujur dengan keluarganya. Jadi saya tidak tahu pernah dengar ceritanya. Ya, ini cerita benar atau tidak benar ya. Ini narasumbernya itu yo TKW Hongkong. Dia terjepit utang di rentenir terus sama di bank, totalnya itu sekitar 36.000 dolar Hongkong. Kalau Indonesia itu ya sekitar 50 atau 60 juta. Dan sedangkan itu ada di rentenir sama di bank ya. Jadi sebulan tuh kalau nggak salah dia itu harus membayar itu melebihi gaji dia lah. Gaji dia kan cuman kayak sekitar 4.000 berapa, terus dia harus bayarnya tuh lebih dari 4.000 gitu guys. Nah, katanya sih dia itu tidak jujur dengan keluarganya. Tidak jujur dengan keluarganya, akhirnya dia di sini tuh stres. Stres banget dan hampir memang
Terus komentar aku, kenapa sih harus ngelakuin seperti itu? Kenapa sih kita tidak coba untuk jujur dengan keluarga? Apa sih susahnya kita tuh ngomong dengan keluarga? Aku heran deh. Pak, ada beberapa orang yang sampai rela utang bank demi mencukupi keluarga. Kenapa? Itu jadi pertanyaan ya. Dah, kalian jawab sendiri aja kalau kalian memang tahu. Tapi seandainya kebutuhan Indonesia mendadak apa ya? Mungkin mereka bisa menjawab. Kebutuhan Indonesia banyak, kebutuhan itu tidak sama. Nah, oke, kebutuhan Indonesia banyak. Keluarga mau bayar utang, utangnya sekian sekian. Nah, gini loh guys. Gini. Sebelum kamu ke Hong Kong, ya, sebelum kamu ini buat mungkin kalau ada uh, kamu mungkin kalau ada TKW yang menonton video aku, terus dia memang memiliki saudara yang mau pergi ke luar negeri ya, entah itu ke Taiwan, Singapura, Hong Kong, terserah lah, entah untuk malah. Ini hanya pesan aja, cobalah untuk jujur dengan keluarga. Cobalah untuk nah, kalau kenapa aku bilang jujur dengan keluarga, karena keluarga itu tidak tahu kehidupan kita di sini seperti apa, ya kan? Jadi jangan jangan hanya bisa kalau kita sudah kena kasus di sini utang banyak, kita nggak kita kayaknya tuh makannya tuh aduh menderita banget lah ya. Makannya tuh terima harga yang nasi bungkus, terus duduk di taman sama teman-teman karena kita nggak punya duit. Jangan disalahkan keluarga dong. Aku tidak setuju sih ketika kita hidup di negara orang menderita karena kita mementingkan keluarga, terlalu banyak mengirim uang ke keluarga, terus kita mengkambing hitamkan keluarga bahwa keluargalah yang meminta terlalu berlebihan, keluargalah yang tidak pernah ingin tahu tentang hidup kita. Jangan dong, aku tidak setuju. Karena selama ini aku jadi TKW itu sejak di Malaysia, di Singapura sampai di Hong Kong, aku coba untuk jujur dengan keluarga, dengan orang tuaku, dengan mungkin kakak-kakak yang masih ada di Indonesia, mbak-mbak yang masih ada di Indonesia lah, entah itu mbak ibu lah yang masih ada di Indonesia. Kalau mau niat berangkat ke luar negeri, cobalah untuk jujur dengan keluarga. Gajimu berapa? Majikan kamu kayak mana? Jangan pernah berpikir keluarga kamu, oh nggak mau lah, nggak mau jujur nanti keluarga itu sedih memikirkan kita di sini. Enggak guys, keluarga itu nggak akan sedih memikirkan kamu di sini, tapi ketika keluarga mendengar keluh kesah kamu di sini, keluarga itu paham kamu itu sedang berjuang, dan keluarga itu akan mendukung. Keluarga itu akan senantiasa memberikan semangat yang positif buat kamu. Jangan pernah takut untuk jujur dengan keluarga. Untuk kamu kerja di sini gaji 4.700, uang Indonesia cuma 9 juta lah, 9 juta atau 9 juta 500. Kamu jujur aja dengan keluarga kamu. Pengeluaran sebulan segini, segini, segini. Sisa gajiku tuh segini. Kamu tak kasih segini ya. Tolonglah kebutuhan di Indonesia itu diatur. Pasti keluarga ngerti kok, ya kan? Jangan sampai kamu di sini bergaya mewah, terus ketika keluarga minta dikasih seolah-olah kamu adalah pahlawan yang senantiasa ada buat keluarga, tapi kamu di sini tuh di negara orang itu rapuh, hatimu tertekan, pikiran kamu tertekan, sampai kamu gak apa-apa, yang penting keluargaku taunya aku di sini enak, gak apa-apa aku utang ke temen, gak apa-apa aku utang ke bank. Jangan kayak gitu. Pada akhirnya ya, mereka yang kepengen hidup mewah di Indonesia, kepengen hidup mewah, pengen lah keluarganya, mama papanya itu tercukupi, dia di sini utang bang, utang direntenir, pada akhirnya itu nggak bisa bayar, ditipu temennya. Ya kayak gitulah guys, karena kalian itu tidak mencoba jujur dengan keluarga kalian gitu loh. Jadi seperti itu ya guys, banyak kasus TKW bunuh diri yang dikambing hitamkan itu keluarga. Nah, gitu ya guys. Jadi pesan aku untuk mbak-mbak yang mau berangkat ke luar negeri ya, kuatkan mental kamu. Cobalah jujur dengan keluarga kamu, apapun keadaan kamu. Kamu diinterminate, kamu diamuk majikan, kamu nggak punya uang, jujur. Jangan coba-coba mengusahakan, apalagi berhutang dengan yang namanya bank atau rentenir. Ya, di Hong Kong ini hati-hati banget.
karena sudah banyak banget kasus yang hutang di rentenir pada akhirnya dia itu gali lubang tutup lubang. Dia itu bayar rentenir itu bunganya itu gede banget kan, bunganya gede. Saya tidak begitu paham karena saya tidak berurusan dengan rentenir, tapi yang setahu saya rentenir itu bunganya gede banget. Jadi ketika kamu nunggak tidak bayar sekali, rentenir itu akan memberikan bunga yang makin gede, makin gede, makin gede. Dan rentenir itu sistemnya tidak main-main. Dia bakal nyari kamu sampai ke lubang semut. Ibaratnya kamu di rumah majikan pun bisa diparanin gitu. Bukan lagi ngasih surat peringatan buat kamu ya. Jangan menggampangkan dengan yang namanya uang ya. Jangan, maksudnya ketika saya mendengar ada orang bunuh diri, kasusnya itu karena orang tuanya yang terlalu menekan, aku tuh sampai nggak habis berpikir, guys. Kok ada orang tua seperti itu? Apakah itu mutlak kasus orang tuanya yang menekan dia, atau memang itu karena dia yang nggak jujur? Kalian komen ya, kalian komen guys. Tapi kalau ketika dia bilang orang tuanya terlalu memaksa sehingga membuat dia depresi dan bunuh diri, saya malah bilang kenapa kamu bodoh sekali gitu. Benar, saya akan bilang seperti itu. Karena tidak ada orang tua yang tega ya mau membuat anaknya sendiri sengsara di negeri orang, itu nggak ada, terkecuali memang kalau kamu nggak jujur. Nih ini udah selesai nih guys, aku ini cuman sedikit aja. Saya tuh punya kasus dengan nenek saya ya guys. Tadi itu nenek saya itu komplain sama saya karena katanya sayur yang saya masak itu pahit. Memang bener di Hong Kong ini sayur itu memang ada beberapa sayur yang pahit, memang ada. Dan saya itu tidak bisa mencoba sayur itu karena kan sayur itu tak masak pakai babi. Jadi saya tidak tahu itu pahit atau enggak pahit, cuman nenek saya itu bilang pahit. Nah, terus saya bertanya, karena kan saya masak dua macam sayur, saya bertanya, sayur yang mana yang pahit? Apakah sayur yang tak tumis atau sayur yang tak bikin sup bening? Dia tidak menjawab, tapi dia masih marah-marah, ngoceh-ngoceh, ngomong yang nggak jelas, ngalor ngidul. Katanya aku ini kalau bekerja sama orang bule itu tuh nggak guna lah, nggak bisa lah, apa pokoknya intinya nyelekit lah. Nah, terus aku tanya ketiga kali, aku tuh tanya sama kamu loh, kamu jangan marah-marah kayak gitulah. Aku tanya yang mana. Terus akhirnya dia menjawab dengan membentak. Dia bilang, saya tidak perlu menjawab omongan kamu, saya tidak perlu bicara dengan kamu. Saya bilang kalau sayurnya itu tuh pahit dan kamu itu nggak bisa masak, dan kamu itu ya tak ajarin caranya yang masak yang benar, supaya nanti kalau kamu kerja sama orang bule itu loh, kalian pikir deh, orang Hongkong itu seperti itu loh. Kenapa saya bilang di beberapa video itu, majikan kalau nenek-nenek kalau yang masih sehat, yang masih bisa bicara, ya omongannya itu kasar, omongannya itu nyelekit, omongannya itu tidak pakai aluran. Terus kemarin ada yang komplain sama saya, katanya apa? Jangan disamaratakan. Ya intinya kayak gitulah. Katanya kenapa banyak TKW Hongkong, TKW Taiwan yang syuting sama neneknya itu baik-baik? Karena ya, neneknya itu bukan sehat banget. Mungkin, ya kan? Jadi di sini orang itu tidak terima ketika saya ngomong majikan saya itu seperti itu. Dan kalau kalian tahu ya guys, aku kan tidak bicara, tidak berkomunikasi dengan majikan saya karena majikan saya diselondoi, kalau orang Jawa bilang itu diselondoi, dibaikin, itu tidak bisa. Majikan saya itu tidak bisa dibaikin. Jadi kalau sudah maunya A, yuk A. Dan bahkan kalau pagi-pagi pun aku coba menyapa dia dengan kata sopan pun dia tidak menjawab. Jadi di sini ya sudah. Jadi di sini ya lu majikan, aku pembantu, lu gua kerja di sini, gua bersihin, aku masak, aku pasar, aku kasih kamu makan, udah. Kamu gaji aku. Udah. Kalau memang masalah dia mau marah, dia mau apa ya, ya udah. Terserah. Kira-kira permasalahannya tuh kayak mana? Walaupun saya pintar ngomong di sini, tapi kalau menemukan majikan yang seperti nenek saya, kalau ditanya itu jawabnya ketus, kalau uh, dibaikin itu tidak bisa, lebih baik tuh diem. Cari aman gitu loh maksud aku. Cari aman tuh diem aja. Jadi kayak gitu ya guys. Aku ini udah selesai. Aku itu nggak banyak kerja karena itu jendela juga masih bersih. Paling aku mau ngelapin kipas.
orang Hongkong itu yang ketus kayak gitu tuh banyak guys. Makanya kalau orang kerja di Hongkong sampai depresi itu aku percaya sih sejatinya. Depresi kadang-kadang karena majikan kayak gitu guys. Kadang kita ngomong A, dia ngomong Z, kadang kita tanya baik-baik, dia jawabnya ketus, kadang kita tuh serba salah. Kita ngomong kena marah, kita nggak ngomong kita salah. Gitu loh guys, kita ngadepin orang Hongkong itu sumpah manganati. Ngadepin orang Hongkong itu harus sabar banget guys. Makanya tuh kalau yang sampai kena, ada beberapa yang terekspos di sosial media itu dia sampai stres ngadepin orang Hongkong, sampai tertekan ngadepin orang Hongkong. Ya kayak gitu ya, kayak gitu guys. Jadi kalau kita punya saudara lagi bekerja di luar negeri, sering-seringlah ditanyain kabar. Ada yang bilang keluarga telepon SMS hanya ketika butuh duit, tapi setelah tidak butuh duit keluarga tuh lupa, jangankan SMS, tanya kabar gitu ya. Nah jadi kayak gitu ya guys, keluhan TKW itu kayak gitu. Jadi aku udah beres guys, aku cuma ngelapin ini sama ngelapin kipas itu aja. Nanti tinggal masak. Sekarang jam berapa guys? Cek ya tadi guys. Jadi sekarang udah 4:30 guys, aku udah beres. Aku mau ngelap itu dulu jendela. Jadi segitu aja ya guys video dari aku. Semoga aja sedikit informasi ini bisa ya membantu kalian dan membuka hati kalian. Jangan sampai kasus tekanan batin itu terjadi karena mereka mengungkap keluargalah penyebabnya, ya kan? Jadi segitu aja ya guys video dari aku. Ketemu lagi di next video. Aku juga udah capek. Aku dari tadi kerjanya udah capek. Sebenarnya aku udah kerja beberapa nyuci tadi, terus karena mic aku tuh baterainya habis, jadi aku tuh tidak merekam. Ini baru sedikit ini aja yang aku rekam, tapi udah selesai kok kerjanya. Jadi ketemu lagi di next video ya guys. Jangan lupa subscribe, ikutin terus konten-konten aku, dan tolong komen yang sudah mendukung channel aku, yang sudah mendukung konten aku. Pokoknya dukungan kalian tuh membuat aku semangat. Bye.